Intinya saya ini asli Muslim gitu aja. Sampai saya pernah mendirikan pengajian malam Jumatan. Malam Jumat daripada bengong yuk ibu kita ngaji dah tuh ada di 1 orang 2 orang sampai lebih dari 40 orang sampai keliling di kampung gitu. Saya sebagai wakil ketua pengajian pada saat itu. Nah lama kemudian setelah saya mendirikan pengajian, ya kan? Saya mendirikan pengajian kehidupan saya punya bersuami kan seorang haji itu gimana ya, banyak yang enggak masuk logika gitu. Saya punya anak pada saat itu dari Pak Haji itu. Saya menikah sesudah 5 tahun, umur anak saya umur 5 tahun. Ternyata saya baru tahu kalau saya jadi istri yang kelima. Itu dari situ saya terpuruk. Gitu. Barusan kita mendengarkan cuplikan kesaksian salah seorang perempuan muslim yang memiliki suami haji. Dan ia juga pada masa itu ia mendirikan pengajian mulai dari 1-2 orang sampai lebih 40 orang, dan mereka mengadakan pengajian keliling di perumahan itu. Tetapi ketika sudah 5 tahun dia menikah, ia melihat kelakuan suaminya dan hasil pernikahan mereka memiliki 1 anak, baru ketahuan bahwa ia istri nomor kelima. Sejak itu kehidupannya hancur dan ia merasa dirinya tidak berharga lagi, sehingga dia memikirkan bahwa ini tidak benar, ini tidak lagi pas, sehingga mulai hancurlah kehidupannya dan segala sesuatu hancur dan berat, sehingga pada akhirnya sama Pak Haji itu mereka cerai dan hidupnya menderita terus sampai jual rumah. Dan di satu saat ketika ia merenungkan hidupnya, dia menemukan satu kebenaran, yaitu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan kesaksiannya, mungkin dapat memberkati kita, mungkin juga bisa kita bagikan kepada keluarga kawan dan kenalan kita, supaya mereka banyak orang yang dikuatkan dan iman mereka semakin diteguhkan di dalam Yesus Kristus. Saya dari asli, saya orang Sukabumi Sunda atau Gampang. Ibu saya asli Muslim, bapak juga Muslim. Ibu saya sudah meninggal, sudah tidak ada. Sekarang tinggal saya dengan anak-anak saya. Kenapa saya asli orang Muslim? Saya rajin beribadah. Saya mengikuti semuanya, puasa, sholat, tahajud, sholat duha, pengajian, semuanya saya ikuti. Berawal saya akan cerita dari masa kecil saya. Ibu saya orangnya ketat banget dengan agamanya. Ibu saya tuh kalau sholat itu nggak pernah bangun 1 jam 2 jam, dia tuh wirid. Misal dia sholat jam 12 bisa bangun jam 3, mau asar dia sholat lagi gitu. Terus dan terkenal lah di kampung gitu ibu saya, buka musolahnya, rajin apa segala. Nah setelah itu kan saya tumbuh dewasa, saya menikah dan punya anak sudah dewasa. Nah saya tinggal meninggalkan kampung, saya tinggal di daerah Bogor sekarang. Saya pernah bersuamikan, punya suami seorang Pak Haji. Tapi seorang Pak Haji ya gimana ya? Ya pada saat itu saya kan ya orang Muslim ya seperti biasanya, sholat ngaji. Ibu saya juga begitu, paling ketat. Pokoknya kalau nggak malam Jumat belum pada ngambil air wudhu. Pada intinya saya ini asli Muslim gitu aja. Sampai saya pernah mendirikan pengajian malam Jumatan. Malam Jumat daripada bengong yuk ibu kita ngaji dah tuh ada di 1 orang 2 orang sampai lebih dari 40 orang sampai keliling di kampung gitu. Saya sebagai wakil ketua pengajian pada saat itu.
pada saat itu. Nah, lama kemudian setelah saya mendirikan pengajian, ya kan, saya mendirikan pengajian kehidupan saya punya bersuami kan seorang haji itu gimana ya, banyak yang enggak masuk logika gitu. Saya punya anak pada saat itu dari Pak Haji itu, saya menikah sesudah 5 tahun, anak saya umur 5 tahun, ternyata saya jadi baru tahu kalau saya jadi istri yang kelima. Itu dari situ saya terpuruk, gitu. Begini ya, karena dikatakan pada saat itu saya udah ada anak, ya udah saya lanjut aja, yang penting dia masih tanggung jawab. Sempat saya terpuruk, saya sedih gitu kan. Ya makin kesini saya punya seorang suami haji tapi nggak bisa ngembimbing saya, ya semakin ya nanti semakin nggak masuk logika aja. Sampai pada akhirnya saya juga ya kan minta berdoa, saya sholat, saya tahajud, ya kan, minta disadarkan suami saya, supaya sadar, supaya sayang, supaya ya begitulah kalau di Islamnya. Kalau di sebelah gitu kita kan berdoa, ya katanya nih baca surat ini, baca misalkan apa ya, tidak dibalik setelah sholat apa tahajud, coba dibaca selama 40 hari. Saya baca tapi nggak ada perubahan, ya, memang makin lama makin kesini dia terpuruk lah, udahlah. Singkat cerita, saya bercerai lah dengan suami saya tuh ya. Akhirnya saya udah berdoa, udah banyak doa begini, akhirnya suami saya menceraikan saya, bercerai. Sampai saya terpuruk lah kehidupan saya. Dari rumah besar saya jual sampai habis-habisan dah. Padahal saya sudah sering berdoa tapi belum pernah doa saya kok. Kenapa? Nggak pernah dikabul. Itulah. Saya pindah ceritanya, saya pindah ke daerah sini. Tapi saya sering ya apa namanya? Saya udah terpuruk berapa berpikiran saya begini, kok saya sholat, kok saya puasa kata Senin Kemis, kok hidup saya makin nggak jelas, makin nggak masuk logika aja gitu kok. Kalau memang ada Tuhan, ada itu, coba dah dibuktikan mana sih. Akhirnya kesininya saya sampai males. Saya ada kembali lagi ke belakang. Saya sampai belajar ngaji, apa ngaji saya kurang fasih, apa idharnya apa panjang pendek mungkin nggak jelas gitu kan. Saya harus belajar lagi dari Iqra supaya saya bisa lagi ngaji itu yang benar gitu. Tapi tetap ini doa saya kok nggak pernah dikabul. Sampai saya sudah pindah dari situ, saya hancurkan dengan suami saya pindah. Akhirnya hidup saya gelisah. Akhirnya kita menjalankan sholat juga kita enggak, frustasi, nggak salah. Asalnya saya sudah pindah. Nah setelah itu saya berpikir, kadang saya suka bingung kalau dengar azan, ya Tuhan, ya Allah, kok saya nggak sholat. Sedangkan kalau meninggalkan sholat itu hukumannya sekian tahun. Kalau meninggalkan satu waktu aja kan 40 hari ya, bisaan. Aduh kalau 2 waktu bagaimana 3 waktu nih. Hari ini kita kan frustasi, mau sholat lagi, yang kemarin juga kita belum diampunin. Jadi kadang serba salah gitu kan. Akhirnya kita sholat juga, puasa juga, ya udahlah yang penting sekarang kita jalanin dia sholat. Tapi gelisah aja, jadi di dalam hidup saya nggak pernah ada kedamaian. Pikiran saya selalu pusing, buat rezeki juga susah, seret lah kasarnya, sampai makan aja susah gitu. Oh ini kenapa kok seperti ini. Nah hingga cerita saya pindah nih ke tempat ini juga begitu. Usaha saya terpuruk, ini apa namanya, saya punya usaha, pengen usaha itu semuanya nggak ada yang jalan, nggak ada yang. Nah ini apa yang salah jadi diri saya, apa kok nggak pernah dikabul sama sekali, apa gitu. Kembali lagi saya jangan ngelihat orang-orang, ada saudara saya yang beragamanya lain ya, seperti apa agama di Kristen ini, sampai saya membenci itu. Ada sepupu saya masuk Kristen, saya sampai saya benci amit-amit, sampai saya bilang amit-amit. Saya mah kalau sampai saya masuk Kristen, mendingan saya nggak makan daripada saya harus masuk Kristen. Sampai saya pernah sumpah begitu, saking saya benci sama orang Kristen. Tapi makin kemarin terus saya lihat ya, antara orang sebelah sama ya agama saya lama sama agama saya yang sekarang itu dibanding-bandingkan, makin kok kalau orang Kristen itu ya orangnya sabar, baik gitu. Nah, kasihnya itu jelas gitu ya kan. Terus sopan santunnya, walaupun padahal itu orang punya gitu. Luar biasa itu ya kan.
Kadang-kadang saya suka, ketika saya ketemu dengan seorang muslim, misalkan dia pulang dari pengajian atau dia mentang-mentang dia habis ini, kayaknya ngelihat kita itu mukanya tuh sinis gitu, seakan-akan dia itu gue nih yang paling apa namanya, yang paling soleh, yang paling suci, yang paling pintar nih gue. Nah kadang-kadang saya ke orang, jadi sering saya banding-bandingkan, sampai adik sepupu saya juga begitu gitu kan, sampai nggak diakuin sama orang tuanya. Nah kehidupannya sekarang tuh sukses gitu kan, kok bisa saya yang ada di muslim, ibu saya tukang ngaji, ibu saya tukang sholat, mendoakan saya, dan saya sendiri juga terjun sendiri, bahkan saya baca apa waqiah ya 40 balik itu katanya saya habis asal itu buat ngambil rezeki sampai ke situ, sampai kita sholat duha. Tapi kok malah nggak ada kalau muslim. Tapi kalau ngeliat orang nggak pernah ngaji, ada sepupu saya tuh, itu kebujijatannya tuh malah sampai dia pakai mobil, sampai oh hidupnya tenang, rumah tangganya tenang, oh saya di sini seperti ini gitu. Yang satu itu, lama kelamaan ya terpuruk lah saya akhirnya saya tuh malas untuk sholat, frustasi karena merasa kok saya sholat, saya udah berusaha begini gitu, kok kehidupan saya tuh nggak ada perubahannya. Nah itu udah bertahun-tahun lama. Nah, kebetulan adik saya tuh yang dari Bogor tuh ya ada ceritanya ke rumah saya. Nah adik saya itu terus dia sering mendengarkan yang kayak gitu deh ya kan, apa masalah tentang agama, ilmu apalah mak, apa mereka segala macam dah. Saya juga nggak ngerti deh yang kayak begitu. Itu saya begitu, ini orang nih kenapa sih kok gitu mulut tiap malam ini orang. Lu terus saya tanya begini, lu tuh kenapa sih ngomong apa, nyari nyari gituan mulu, kan lu jadi murtad lu. Saya bilang, sampai saya ngomong gitu aja saya berantem tuh masalah, kasihan lu nggak boleh begitu, kita kan orang tua kita kan emang Islam, kasihan doain tuh orang tua malah ngaji malah juga, sampai saya ngomong begitu sama adik saya. Adik saya mah tetap aja dia mah kadang tahu YouTube dari ini apa, orang-orang ya dari Kristen gitu. Pokoknya yang aneh-aneh aja pikir saya waktu pada saat itu ya aneh gitu kan. Karena saya sangat membenci banget, jujur sampai saya sumpah lebih baik saya nggak makan daripada saya memeluk agama Kristen, sampai sumpah begitu saya. Saking saya dulu anti ya kan, karena kan katanya kalau kita apa mempelajari itu murtad, kita tuh nggak tahu gitu, jadi kita nggak tahu pelajarannya kasihnya seperti apa nggak. Kalau sekarang yang saya rasakan jauh banget dengan sebelah, jangan jauh, sangat sangat jauh. Nah itu satu. Nah keduanya ya kan di Al-Quran ya, saya juga walaupun saya nggak fasih, walaupun saya nggak, tapi sedikit saya bisa baca seperti macam ada surat doa aras ya kan, saya baca, oh ada surat Injil apa, Injili kan itu kan, seperti apa namanya, surat apa ya, banyak gitu yang itu, bahwa Nabi Isa itu akan mengadili nanti di akhirat katanya, nanti kalau udah kiamat kan dibangkitkan kembali katanya kan, terus nanti yang mengadili katanya Nabi Isa kan gitu. Oh dari itu kok Nabi Isa sih, oh bukannya apa namanya, bukan Nabi Muhammad kata saya gitu, oh Nabi Isa gitu kan. Nah di situ kita berpikir akan mengadili, oh mengadili kok dia yang menimbang gitu kan, akan menimbang dosa kita kan, karena bisa itu akan menimbang dosa kita. Nah dari situ udah nggak pernah dipelajari, tapi suka tahu gitu bahwa Nabi Isa itu sama orang Kristen itu panggil Tuhan gitu. Saya udah nggak Bugis lagi dah ya, baik aja. Terus ya itulah, jadi makin kesini saya, adik saya ini incar banget itu, sering diskusi sama saya, diskusi masalah ini apa Nabi Isa ya kan. Sampai pokoknya dia agama itu dalam banget, oh sampai pokoknya semuanya kalau diceritain di sini susah gitu ya. Kepercayaan adik saya pikir ini orang jadi murtad ini gila, sampai saya ngatain adik saya gila kali ini orang. Kasihan banget orang tua saya, masih tetap aja kan kalau saya ke kuburan itu makam itu ya kan, baca doa, ngaji Yasin apa gitu, ngeliatin orang tua. Sampai saya pikir, tapi kok ini anak yang ini kasihan, nanti orang tua kita kan disiksa, katanya disalahkan gitu kalau ya kita masuk di agama ini. Sampai saya begitu, lama kelamaan akhirnya oh saya juga punya anak, kok ikut-ikutan juga dengan adik saya gitu. Jadi kita dia diskusi dah, pokoknya tiap hari itu kan masalah diskusi masalah agama aja, antara agama sebelah sama agama di sini, ayo aja terus ya kan. Nah saya diam-diam akhirnya saya, oh iya juga ya, iya juga ya, nanti yang akan mengadili kita kan Nabi Isa.
Ya kan Nabi Isa terkenal dunia dan akhirat. Dan kebanyakan memang di Al-Quran itu ya Nabi Isa disebut. Seperti ibunya Nabi juga disebut juga. Tapi kalau di apa namanya? Kalau namanya Nabi yang sebelah itu kan ya jarang sekali, bahkan ya seperti itulah gitu. Saya bingung jadinya di situ bingung ya kan. Adik saya tuh terus lama kelamaan akhirnya tuh adik saya kan dia kontrak sendiri, tiba-tiba tahu-taunya dia udah masuk di agama ini. Nah, adik saya main lagi ke rumah saya sama anak saya begitu lagi. Kita terus diskusi masalah agama, masalah Nabi Isa, masalah menceritakan Nabi yang mana tuh begini, seperti ini kan. Akhirnya saya dengar tahu. Nah, diam-diam saya apa mendengarkan nonton YouTube Christian Tips. Nanti anak saya tuh ngirim Pak Ustadz, pokoknya Ustadz yang murtadid itu semua yang jago ngaji, yang jago hadisnya, yang jago itu semuanya saya dengerin gitu. Saya tonton, saya buka, pengen tahu gitu. Yang mana sih sesungguhnya seperti apa sih di agama ini, pengen tahu gitu. Ya kan? Saya begitu terus. Sampai-sampai saya, aduh, kok benar juga ya. Kok ya dia ini terkenal dunia dan akhirnya ini. Untuk sementara ini. Nah sekarang kalau di agama yang lama saya, iya ya, saya mendoakan dia terus saya meninggal siapa yang mendoakan? Kan pikir saya begitu gitu. Kok selalu dia selalu disebut harus katanya. Kan kalau di agama orang kita mendoakan dia nanti doanya penuh akan tumpah ke diri kita kata dia kan gitu. Kok nggak masuk dengan akal, nggak logika. Sampai apa saya dengar ya kan dia menikahi umur 6 tahun, terus menikahi apa menantunya. Saya sampai jadi kok seperti ini, makin lama saya buka ya kan, apalagi Al-Quran itu ada berapa versi, saya bingung. Terus keluarnya Al-Quran itu berapa ribu tahun setelah Nabi ini meninggal Al-Quran baru keluar. Saya tuh dari situ tuh baru tahu, saya buka terus ya kan, semuanya saya buka terus ya kan, agama saya dulu deh pengen tahu. Akhirnya oh ternyata seperti ini, saya bandingkan ke sini gitu ya, ke agama yang saya anut sekarang. Saya bandingkan itu ternyata jauh banget dari ajarannya, dari kasihnya, dari semuanya. Kemujizatannya juga ada yang saya rasakan selama saya masuk di sini sekarang. Sampai saya, kenapa saya jadi masuk di sini? Nah, pada satu saat anak saya itu juga jadi ikut murtadin, ya kan? Sampai saya nangis itu ya Tuhan, ya Allah waktu itu kan, ya Allah, kenapa kok anak saya sampai bisa kok masuk ke agama yang ini gitu? Kenapa ya Allah, apa saya ini apa ya, sampai saya menangis ya. Saya ini orang berdosa, saya ini orang yang sampai anak saya aja murtad seperti ini ya Tuhan. Kenapa anak saya seperti ini? Sampai saya nangis. Pada saat dengar dia kesaksian bumi ya, kayaknya saya gelap mendengarkan anak saya gitu. Sampai akhirnya saya begini gitu. Biarlah anak saya sekarang udah dewasa, saya mengajarkan dulu sudah, ya kan, dengan agama Islam ngaji seperti apa, saya udah ajarkan semua. Yang penting karena saya nggak mau tanggung jawab, ya kan, untuk di kemudian hari sampai saya mengatakan begitu. Tapi setelah itu saya diam-diam tetap saya penasaran gitu, penasaran juga saya, penasaran diam-diam saya nonton YouTube lagi, saya buka lagi tentang agama Kristen ini, tentang Tuhan Yesus ini, diam-diam saya buka lagi. Oh seperti ini, oh jadi makin kuat ke sini. Nah pada suatu saat kita ngobrol lagi bertiga, ya kan, debat lagi tentang masalah Tuhan, sama adik saya, sama anak saya, sama saya debat lagi dari situ. Sampai satu saat saya sampai begini, coba dah saya sekarang begini. Kalau memang benar-benar saya bilang, saya tantang aja ya. Saya bilang kalau memang benar Yesus itu Tuhan atau Allah, ya kan. Kalau memang Tuhan Yesus itu ada, katanya orang, saya minta datang malam ini. Saya minta mimpi malam ini. Datang dengan cara apapun. Kalau sudah datang Yesus tidak datang di mimpi saya akan mengikuti Yesus. Sampai saya bersumpah begitu. Saya tidur. Udah gitu udah diskusi ya kan sama anak-anak. Tidur. Sebelum tidur juga saya mendengarkan agama Kristen ini ya kan, dari YouTube Kristen. Ternyata enak juga dah, nggak ada yang melenceng, nggak ada yang bikin saya begini. Ternyata
di apa di Kristen ini apa yang salah? Ajarannya kasih semua, dan kita harus selalu memaafkan. Ibarat kata tanpa apa ditampar pipi kanan kasih pipi kiri. Kalau kita orang bikin salah, kita harus memaafkan. Dan kalau kita punya, kita harus membagi orang. Apa yang salah di ajaran Kristen? Kok nggak ada? Oh, tapi kenapa dicemooh? Kata saya gitu kan. Kenapa dibenci? Ternyata ini kok sebenarnya apa ajarannya itu lebih bagus daripada agama saya yang lama. Gitu. Melihat orang-orangnya juga sopan santun, kasih sayang. Gitu. Yang saya tahu selama ini saya kenal dengan orang-orang Kristen gitu kan. Orangnya ramah-ramah, begitu. Jauh, sangat jauh sama agama saya yang lama. Gitu. Nah, itu satu itu. Jadi banyak yang enggak banyak yang nggak ngerti gitu di pikiran saya waktu di agama yang lama. Katanya kan kita nggak boleh begini, menyembah ini nggak boleh, tapi kita ke sono arahnya seperti itu. Tapi jadi ya seperti itu lah. Nah, sehingga saya mimpi, saya tuh ditantang sama saya. Kalau memang Tuhan Yesus Tuhan, memang ada benar itu Tuhan Yesus ada. Coba malam ini saya minta datang Tuhan di mimpi saya. Saya tidur, saya tidur, saya tidur saya gelap, enak, tenang, damai. Saya di dalam mimpi itu, jadi saya itu didampingi seseorang, orangnya tinggi besar, tapi saya nggak ngeliat mukanya, tapi merasa di diri saya ini kok saya jalan sama orang ini kok damai, kok tenang, enak aja gitu. Gimana ya rasanya, kayak enteng lah, enak gitu, sukacita. Ya gimana, belum pernah yang namanya mimpi. Biasanya kalau saya mimpi itu yang ada serem-serem, ntar mimpi inilah mimpi itu. Tapi saya terakhir dikasih mimpi itulah, saya mimpi didatengin seorang laki-laki, tapi kayaknya seperti pakaiannya tuh kayak orang gede, kayak orang gini ya, apa namanya, yang terhormat banget gitu. Saya pikir dalam mimpi itu gini, saya jalan sama siapa nih? Tapi enak kok, saya damai, tenang, itulah. Nah, dari situlah saya bangun, ya kan. Pas besok saya cerita sama adik, dia kan katanya semalam katanya nampak, berarti itu kali ya. Begituan saya di situ. Setelah saya di situ, saya makin mempelajari, makin pengen tahu gitu. Udah. Ada akhirnya saya sama orang yang jago hadis. Yang jago hadisnya, yang jago Qurannya, yang jago segala-galanya, dia bisa masuk Quran. Masa saya enggak? Yang ngerti, yang pesantrenan, masa saya enggak? Sedangkan saya, walaupun saya Islam dari kecil, keluarga saya Islam, tapi kita enggak begitu banyak mengerti. Yang kita tahu paling katanya Yasin, ya kan? Nih baca seperti tabarok gitu, buat menerangkan dalam kubur. Nih baca waqiah buat rezeki, gitu kan? Ya seperti itu aja. Jadi gimana ya, walaupun kita muslim nggak terlalu mendalami ya, tapi pada saat itu kita sama orang Kristen. Nah, setelah saya mimpi, saya menantang Tuhan, ternyata Tuhan datang, ya kan, ke dalam mimpi saya. Dan hidup saya juga setelah dari situ ya damai, enak, udah nggak punya beban apa-apa lagi gitu. Udah, saya semakin yakin, berarti memang Tuhan, Nabi Isa itu memang Tuhan, ya kan, yang akan mengadili kita nanti di akhirat. Ya, dia yang akan mempertimbangkan kita. Ya itulah semakin kuat saya ingin masuk di agama ini. Itulah pengalaman hidup saya. Puji Tuhan, sekarang Tuhan Yesus ada di dalam diri saya. Saya kemana-mana itu selalu ya enak, dan berkat dikit ada, alhamdulillah Tuhan selalu memberkati saya dan anak saya, keluarga saya. Tadiannya saya suka sakit-sakitan, puji Tuhan sekarang saya udah nggak sakit-sakitan, puji Tuhan. Jadi sekarang saya juga nggak terlalu gimana, udah tenang aja. Setelah saya minta dibaptis, saya udah mimpi udah didampingi ini Tuhan, ya kan. Saya makin belajar dan saya minta dibaptis, ya puji Tuhan. Setelah saya masuk sini, hidup saya tenang, damai,
asalnya walaupun hari ini kita nggak punya apa-apa, tapi ya selalu ada, diberkati terus. Puji Tuhan. Itulah serumit cerita kehidupan saya. Ya kalau memang saya mau buka banyak sekali, tapi ya nggak perlu. Yang penting sekarang saya memang sudah percaya dengan Tuhan Yesus, ya, Tuhan yang nyata, Tuhan yang benar-benar memperhatikan semua macam orang yang membutuhkan, asal dekat dengan Dia. Ya, puji Tuhan. Amin. Apa dimudahkan. Demikianlah kesaksian ini. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara semua diberkati serta dikuatkan untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kesaksian mereka ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan kisah nyata dari kehidupan mereka, di mana hal yang tampaknya tidak mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Sejak mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup mereka mengalami perubahan yang begitu ajaib, dan semua doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan Yesus. Karena itu, mari bagikan video kesaksian ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang terdekat kepada Bapak Ibu, supaya mereka juga dikuatkan dalam iman. Siapa tahu ada di antara mereka yang sedang mengalami pergumulan atau tantangan hidup, dan melalui kesaksian ini mereka kembali dikuatkan, dibangkitkan semangat mereka kembali, serta menemukan kebenaran yang sejati, dan mereka tidak ragu-ragu lagi karena mereka telah menemukan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.